lebih enak nyari narkoba daripada pisang goreng? Gimana, Bang? Kembali lagi di Bisik Tenar, bincang asik tentang narkoba. Elah sampai takatek Pak Hari. Hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang sangat menginspirasi. Beliau adalah seorang mantan penyalahguna narkoba yang telah sembuh, kemudian membangun panti rehabilitasi. Beliau adalah seorang pengusaha yang sukses juga, kemudian juga adalah salah satu tokoh agama juga. Oke, langsung aja kita kenalan. Selamat datang Pak Dodi Ramosta Sitepu. Terima kasih. Ya, siap. Apa kabar Pak? Baik. Asal mulanya Pak, kenapa sih pengen bangun tempat rehabilitasi? Ya, pada awalnya sih kita main ya ke Kalimantan Tengah ini main dan kepikiran begitu, gimana sih kok bisa sampai di pelosok gitu ya, daerah juga sudah ada ini barang. Sudah ada Pak. Palangkaraya Pak ya itu Pak ya? Di Katingan itu Katingan ada, ya, Pak? Gunung Mas juga ada. Gunung Itu Mas. saya datang kemarin tahun 2001. Jadi dari situlah muncul ada niat dengan beberapa teman pada waktu itu. Bagaimana kalau kita bikin rumah singgah di Palangkaraya gitu. Berarti masih belum panti ya Pak ya waktu itu? Belum. Masih rumah singgah aja Masih Pak ya? rumah Rumah singgah. singgah. Tahun berapa itu Pak? 2001. Setelah 1 tahun baru kita urus akte notaris di tahun 2002. 2002 Pak ya? Mei 2002. Itu tempatnya sudah di kilometer 18 itu Pak? Oh, belum. Kita Belum, ya? masih masih sewa rumah. Sewa rumah Pak ya? Sewa rumah. Selain di Palangkaraya, apakah ada lagi cabang lain Pak? Galilea? Ada. Kita Ada. punya rehabilitasi Galilea Yogyakarta. Yogyakarta. Galilea juga namanya? Pak? Galilea. Galilea. Kita ada rumah generasi di Manokwari, Papua. Rumah generasi Manokwari ya? Iya. Kita ada rehabilitasi Mari Bersinar di Sumatera Utara, Medan. Sumatera Utara. Berarti udah ada 4 Pak ya dengan Iya. Palangka. Ada lagi Pak? Ada, ini sedang persiapan kita untuk di Singkawang. Mendengar kata rehabilitasi Pak, rehabilitasi, kadang ada yang bertanya, wah gimana tuh, apakah nanti di sana disuntikin orang terus atau dipukulin orang atau gimana sih? Kalau di Galilea sendiri gimana Pak treatmentnya Pak? Iya, kalau Galilea itu kita punya treatment therapeutic community. Therapeutic community. Ya. Kita combine dengan religi di sana. Ya, artinya bahwa memang pada era-era 2 tahun 2000 awal itu memang panti itu kesannya seperti itu, dan memang waktu saya direhabilitasi pun saya juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu gitu. Hal-hal seperti itu. Tetapi kalau kita mengikuti program therapeutic community, violence itu sangat dilarang sekali. Dari awal sudah therapeutic community apa kan ada yang metode keagamaan dulu Pak ya, atau mungkin yang lain? Apa langsung Iya, therapeutic community waktu itu? Tidak. Awalnya kita hanya terapi religi aja. Terapi religi Pak ya? Iya, jadi kebetulan saya Nasrani, saya melakukan terapi religi saja. Tetapi pada waktu memasuki 2005-2006, BNN melatih kita untuk melakukan therapeutic community ini. Therapeutic community. Ya, jadi BNN itu mengirim 2 orang konselornya dari Jakarta dan mendesain program kita. Gitu. Desain selama lebih kurang 2-3 tahun lah. 3 tahun Pak. Nah, kemudian kita dengan Pak Ronald itu belajar ke Malaysia, pengasih ya, rehabilitasi pengasih, ke Singapura. Ada beberapa negara lah kita belajar, studi banding juga, melihat, dan kita bersama teman-teman dari kementerian maupun dari BNN, seperti itu. Oke Bang, tadi kan saya pernah baca sedikit apa sih tentang biografi Abang nih. Mantan penyalahguna ya Bang ya? Ya. Kalau boleh sharing Bang, kenapa bisa jatuh di narkoba? Ya, di era-era tahun 90-an itu gaya-gayaan sih ya. Ya, pengen anak saya itu jatuhnya tuh dari SMP kelas 3 mulai. SMP kelas 3 Pak ya? Karena suka trek-trekan, gitu ya. Mulai makan obat-obat seperti apa? Dulu itu
Magadon, Rohypnol, terus mulai minuman keras, kemudian naik kelas dia pakai ganja. Nah, masuk ke era-era 2000, ya disitulah mulai mengenal yang namanya ekstasi. Diskotik berubah, nuansa musiknya juga dulu disco, jadi techno dan lain sebagainya berubah gitu ya. Jadi untuk menikmati musik itu harus kita pakai ekstasi. Ekstasi malah. Iya. Baru masuk, saya sempat terjerat juga beberapa waktu dengan putau. Putau. Iya, heroin. Itu lebih ganas dari sabu ya, Pak? Iya. Jadi itu beda, dia kan depresan, jadi menekan. Jadi kita nggak bisa beraktivitas dengan produktif gitu. Terus teman-teman saya bawa saya, terus mereka kurung saya di kamar, mereka biarin saya begitu, sakau sekali, sakit sekali. Nah setelah itu saya janji sama mereka nggak pakai lagi. Tapi mereka semuanya pengguna sabu, ampet. Nah diajarin sehingga kami jadi dagang dulu, sampai dagang, punya beberapa diskotik tempat mengedarkan ekstasi dan sabu ini. Terjebak di dalam dunia ini kan duitnya gede. Berarti dari pecandu jadi pengedar gitu Pak? Iya. Boleh dikatakan ya. Karena dulu kan kalau cari ekstasi kan agak susah. Agak susah ya. Ya jadi udah deh kita belinya banyakan aja sekalian kan, buat kebutuhan sendiri juga. Nah akhirnya terjebak lah di peredaran. Ya nggak lama sih saya pakai, sekitar 11 tahunan lah ya. 11 tahun jadi budak narkoba, bener-bener jadi budak begitu ya. Titik baliknya Bang, jadi kayaknya sudah harus saya berhenti nih, gimana itu Bang awalnya? Ada saya nikah, saya punya anak yang umur 2 itu, dia punya masalah, dia tidak punya langit-langit dan bibir ya. Jadi dulu kalau pakai sabu kan taruh pipet terus di sini. Betul. Ya, jadi di situ saya memikirkan bahwa uang nggak ada arti, ya, nama orang kenal kita juga nggak ada. Gitu. Nah disitulah saya mulai berpikir ini gimana ini, karena semakin besar ini kan, dan semakin harus dikendalikan, dan saya merasa juga sudah ada rasa capek lah ya. Capek Bang. Padahal waktu itu secara ekonomi meningkat ya Bang ya? Oh iya, kita bisa dapat duit setiap malam ya kan, karena kita masukin barang kan ke diskotik begitu. Hanya memang ya saya melihat begitu anak saya, aduh ini bagaimana ini ke depan ini begitu ya. Ya mungkin kalau orang bilang secara religi itu ya itu lawatan ya, atau kalau dari kita yang muslim ya mungkin disitulah hidayahnya. Hidayahnya. Akhirnya saya menemukan 3 yang harus saya miliki kalau saya mau keluar begitu ya. Itu seorang pastor yang melayani saya sekarang, dia ada Tony Bastaman, dia ada di San Francisco sekarang. San Francisco. Ya. Dia bilang cuma 3 yang bisa membuat kamu kuat keluar dan tidak pakai. Yang pertama, kamu dekat dengan penciptamu. Dekat dengan Tuhan maksudnya. Iya, jadi kan seperti apapun kerusakan hidup kita, ya. Kalau kita datang kepada dia, dia pasti mampu begitu ya. Betul. Walaupun dokter, profesor apa segala macam mengatakan sugesti tidak ada obatnya. Hari ini saya juga masih mengalami itu. Tapi karena saya dekat dengan Sang Pencipta saya mendapatkan kekuatan ya. Dalam hal ini karena saya agama Kristen, ya saya tentu intim dengan Tuhan saya. Dan yang kedua, komunitas. Komunitas yang penyalahguna apa bukan? Iya, rekan sebaya. Rekan sebaya. Jadi kalau kita masih bergaul dengan ya pecandu, ya dengan sendirinya sugesti itu akan makin kuat. Jadi sekarang karena saya mulai hidup di dalam dunia spiritual, ya saya dekat dengan banyak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya saya juga bergaulnya dengan mereka, gitu. Dan saya pasti terbawa dengan mereka. Gitu. Tapi kalau saya kembali ke dunia saya lama, ikut lagi, Pak. Dan yang ketiga ini mentor. Mentor, Pak. Mentor ini penting, sangat penting. Sampai hari ini saya masih dimentor ya. Walaupun saya sudah 19 tahun, ya,
Sudah nggak. Saya 20-an tahun saya sudah nggak make, tapi saya masih tetap dimentorin begitu. Mentorin Pak ya. Iya, jadi ketiga inilah poin yang juga kita tanamkan di rehabilitasi Galilea. Tiga ini agar mereka anak-anak ketika keluar bisa tidak lagi relapse dalam narkoba. Menurut Bapak, dukungan orang tua Pak, orang tua atau mungkin keluarga ya bagi yang udah menikah seperti istri atau anak, itu penting nggak Pak untuk proses penyembuhan rehabilitasi? Kadang kan ada nih, pasti di Galilea pernah mengalami Pak, yang orang tuanya cuma ngedrop terus hilang. Kayak misalnya, kalau perlu jangan kembali lagi deh, kayak gitu kan ibaratnya. Itu kan maksudnya miris ya Pak ya. Maksudnya seharusnya keluarga ataupun orang-orang terdekatnya mendukung. Gimana Pak menurut Bapak? Iya, memang ini penting sekali di dalam suatu pemulihan ya. Saya sendiri dulu terpisah dengan istri. Mertua saya juga tidak izinkan saya dengan istri. Papa saya juga pernah berkata sama saya, kamu mau di Jakarta atau di Medan? Kenapa Pak? Saya bilang, kalau kamu di Jakarta, Papa di Medan. Kalau kamu di Medan, Papa di Jakarta. Artinya gini, jangankan satu rumah, satu pulau pun dia sudah nggak mau dengan saya. Nah, kalau masih satu rumah aja nggak mau, masih mending ya. Ini satu pulau, bila perlu tidak satu matahari. Karena malu gitu ya. Malu dan ya bagaimana, karena papa saya seorang pengusaha begitu, punya anak seperti ini. Mama saya juga seorang pengusaha, tapi saya menjadi seorang pengedar narkoba begitu ya. Mereka malu. Nah, tapi ada kakak saya yang paling tua, dia yang membawa saya ke rehab. Kemudian saya benar-benar mendapatkan support dari istri saya. Ya, istri saya walaupun saya sudah dipisahkan, dia datang ke Jakarta, dia support saya dan dia nggak mau lagi pulang ke Medan. Dia bilang, saya mau dengan kamu ketika kamu benar-benar tidak lagi pakai. Dan mulai saat itu saya mulai berkomitmen gitu. Walaupun sugestinya tetap jalan ya, nggak langsung. Tapi karena dia ada di samping saya selalu merasa nyaman gitu ya. Berarti penting banget Pak ya, support dari orang terdekat Pak ya. Makanya salah satu metode di rehabilitasi Galilea itu kita ada namanya Family Support Group, FSG ya. Jadi orang tua kita panggil, kita berdialog di situ, sharing dengan anaknya, menemukan permasalahannya, dan sehingga mereka menjadi nyaman ketika anaknya juga udah pulang ke rumah nanti gitu. Kalau menurut Bapak nih, selama menangani Galilea Pak, gimana sih perkembangan narkoba di Palangkaraya? Saya pernah dengar dulu lebih enak nyari narkoba daripada pisang goreng. Gimana Pak? Bener. Ceritanya kayak gitu Pak. Saya nggak usah sebutkan kabupatennya lah, enak sama Bapak Bupati. Tapi ketika saya duduk di daerah sana, saya tanya, hujan-hujan saya tanya, boleh nggak cari di mana ya deket jual pisang goreng? Dia bilang, pisang goreng sulit ya Pak? Hari gini pisang goreng pakai sabu Pak, sekarang lebih gampang carinya daripada cari pisang goreng. Kita, waduh, gimana sih Pak perjalanannya kok bisa sampai jadi pengusaha terus jadi tokoh agama gitu? Ya pertama dulu saya jadi keluar itu belajar teologi ya, belajar keagamaan lah ya, itu menguatkan diri saya dan bisa membagikan kepada orang lain gitu ya. Nah, kemudian berjalan dengan waktu kita butuh uang. Rehabilitasi itu butuh uang yang cukup gede dan banyak orang tua yang nggak mampu. Jadi kita mesti carikan subsidi buat mereka. Jadi saya coba bangun beberapa usaha yang ada di kota ini, yang semua usaha itu kan dipegang sama anak-anak ex dari Galilea juga, gitu ya. Ada pesan-pesan dari Bapak buat mereka? Iya, kalau memang belum pernah make, saya berharap sih jangan pernah mau memakai. Karena yang namanya anak muda suka coba-coba Pak ya. Iya, jadi wah kayaknya nih keren nih. Saya dulu coba-coba akhirnya ya seperti itu, terjebak gitu ya. Terjebak Pak ya? Ya, karena masuknya gampang, untuk keluarnya yang sangat sulit Pak ya? Sangat sulit seperti itu. Buat teman-teman ya, nggak usah malu ya, nggak usah malu, nggak usah takut. Hubungin segala rehabilitasi yang terdekat supaya mendapatkan layanan yang terbaik. Mungkin itu. Oke, mungkin banyak sekali informasi yang saya dapat Pak dari bincang-bincang kita kali ini.
Baiklah, untuk Bisik Tenar hari ini kita sudah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.